dengan materi yang telah kita pelajari dan kita kembangkan. Tentunya dalam LMS itu materi kan hanya seperti teoritis ya. Setelah itu kita pahami betul materi tersebut, dan kita secara sadar kita terapkan. Walaupun memang sebelumnya kita sudah terapkan, tapi kan tidak tahu teorinya. Setelah kita mempelajari, kita tahu teorinya, kita lebih mapan dalam penerapannya. Alhasil di kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama teman-teman guru, tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri. Misal dalam pengembangan budaya positif, saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang mengetahui IT. Sebagai contoh tadi, budaya positifnya adalah menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan-kegiatan audiovisual yang tergabung dalam sula visual itu. Berkaitan dengan diferensiasi, berkaitan dengan PSE atau KSE, kita tentu sangat menyadari betul sekolah ini itu sudah menerapkannya. Ya tadi muaranya adalah kita lebih mantap, lebih tahu setelah mempelajari teori. Setelah mengetahui teorinya, maka kita aplikasikan dalam sekolah kita. Tentunya tidak murni daripada teori, karena setiap sekolah memiliki karakter masing-masing, gitu ya. Iya sih. Saya rasa jadi selama 1 bulan ini berarti memiliki kemajuan, menyadari, bisa merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah Pak Didik lakukan di sekolah, gitu. Iya. Sesuai atau tidak dengan panduan yang ada di LMS. Betul. Pak Didik, tolong dijelaskan area pengembangan apa yang hendak Pak Didik capai dengan pembelajaran sosiologi pagi ini. Ya, kegiatan ini itu kan kegiatan kalau merefleksikan materi ya, materi di ujung materi setelah beberapa kali pertemuan kita sudah menyelesaikan penugasan maupun penguatan tentang konsep-konsep mengenai perubahan sosial. Nah, pada hari ini kita mencoba untuk merefleksikan kembali materi-materi tersebut, terutama pada dampak perubahan sosial. Pada dampak perubahan sosial ini ada yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Sebagai contoh, para siswa itu bisa melihat modernisasi, di mana modernisasi nanti membawa pengaruh yang cukup besar. Pengaruh itu juga nanti ada yang negatif, terutama ada namanya sekularisasi, ada namanya westernisasi. Nah, bagaimana anak-anak kita ini mampu melihat, mensikapi keberadaan modernisasi yang tentunya akan diikuti akses-akses di belakangnya, yaitu westernisasi maupun sekularisasi. Nah, harapan kita jangan sampai anak-anak kita masuk kepada ranah westernisasi maupun terutama sekularisasi. Itu yang muatan yang substansi yang akan kita berikan. Terima kasih sebelumnya Pak Didik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya
absen satu persatu, kelihatannya sudah masuk semua. Nah, seperti biasa, kita pada awal pelajaran kita sudah mulai berdoa seperti biasa, harus menguatkan hati kita. Kita kalau bahasa Jawa itu cantolo barang Allah, mengetahui makna doa, apalagi doa yang kalian baca, yang kita susun atau yang redaksinya itu dalam maknanya. Waktu itu bila saya kepada Allah, setelah itu Nabi kita. Baik, pada kesempatan yang bahagia kali ini, saya ingin menanya kepada kalian, kepada gimana saja, Mas, kapan kamu mulai potong? Kemarin lah, adakah yang menyuruh potong? Atau kamu pengen potong sendiri? Pengen potong sendiri. Pengen potong sendiri. Respon dari bapak ibumu bagaimana? Iya, kadang kita itu tidak memerlukan opiak-opiak, tidak memerlukan disuruh oleh orang lain, tapi kita akan muncul dari dalam hati kita, ya kan? Muncul dari dalam hati kita. Mohon maaf, masih kurang satu. Coba yang di sampingmu biasanya sakit. Sakit apa enggak? Pilek. Semuanya pilek gitu. Aziza, dari rumah sampai sekolah, apa yang kamu lihat? Atau di rumah ada apa? Rasamu hari ini bagaimana? Senang? Kenapa senang? Pulang gak sih? Ya, kebetulan hari ini kita nanti pulang agak asik, ya. Karena apa? Karena persiapan untuk tes pada hari Senin tanggal 8. Semoga kegiatan di tanggal 18 sampai tanggal 26 kalian diberi kesehatan. Yang sakit, habis tadi sakit bisa sembuh, kalian bisa menyelesaikan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Ibu. Baik, Mas Ali, bagaimana kabarmu Mas Ali? Saya ingin salah satu siswa ke depan atau sukarelawan untuk menumbuhkan kita itu orang Indonesia atau orang yang berdomisili di Jawa Tengah. Kalian pernah dengar lagu daerah tidak? Pernah. Oke, sebelum kita pembelajaran lagu daerah, apa yang familiar di telingamu? Lagu daerah apa? Coba, anak-anak tidak tahu lagu daerah. Banyak yang tidak tahu. Nah, ini memprihatinkan sekali kalau kita nanti 10 tahun yang akan datang hilang lagu-lagu daerah. Ada yang masih ingat lagu daerah? Lagu daerah. Silakan ngomong, Mas. Masih ingat enggak lagu Gundul-Gundul Pacul itu? Silakan. Dipilih nyanyi Gundul-Gundul
Kalian juga bisa mengambil gambar daripada kegiatan ini. Yang punya handphone ingin mengabadikan bisa mengambil gambar. Tidak usah. Satu, dua, tiga. Setelah tampil di layar tersebut, nanti baru kalian membentuk sebuah kelompok yang kelompoknya seperti kelompok-kelompok kemarin yang sudah ada di dalamnya anak yang suka pada belajar dengan cara audiovisual. Jepara atau yang dikenal sebagai kota Uki ternyata tidak hanya memiliki ukiran sebagai ciri khas dari kota yang berada di ujung utara Pulau Jawa Timur. Kabupaten Jepara dunia didominasi oleh industri mebel, baik di perorangan maupun investor asing. Kenyataannya, usaha tersebut pada zaman sekarang mengalami penurunan yang lumayan signifikan karena adanya kemunculan industri mebel di Jepara yang baru-baru ini menguasai pola industri. Industri mebel sendiri berada di Jepara sejak tahun 2007. Dalam lokasi tersebut, pendidikan kembali sosial terutama dalam hal gaya hidup, isu gender, dan pelajaran norma sosial di masyarakat
bisa melihat ulang video tadi. Sekarang kalian bisa membentuk suatu kelompok atau beberapa kelompok ya, ada 6 kelompok. 6 kelompok boleh melihat dari sudut pandang mana, mengungkapkan. Acuannya adalah video tadi, video yang telah ditayangkan, sama apa modul yang kalian miliki. Kalian boleh melihat dari sudut pandang definisi perubahan sosialnya saja boleh. Saya beri kebebasan, yang kelompok saya beri kebebasan. Mungkin nanti kelompok yang satu dan yang lain ada kesamaan, dia ada masalah. Syukur kalian tidak sama dalam melihat sudut pandangnya. Itu ya, bisa dipahami? Silakan kalian membuat kelompok. Dan kelompok seperti kemarin saja yang pernah kita bentuk aja. Nah, setelah nanti kalian membuat atau berdiskusi, menganalisa tentang video itu, ada beberapa waktu untuk mengungkapkan, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian atau hasil kesepakatan di dalam kelompok kalian. Kelompok kalian menyepakati apa, mengupas apa, itu kalian munculkan, kalian ungkapkan. Bisa kalian ke depan, bisa juga berdiri, salah satu perwakilan berdiri di kelompok tersebut. Setelah itu saya ingin Pak Didi, kalian memiliki sebuah dokumen. Kalau kelompoknya jumlahnya satu kelompok 6, mungkin yang satu itu membacakan atau mengungkapkan hasil diskusi, yang satu mengambil video daripada presentasi tersebut. Ada pertanyaan? Oke, silakan, terima kasih. Silakan. Kelompok kami lebih menekankan dalam itu, kelompok kami lebih menekankan pada adanya hubungan dengan bangsa lain, maka menunjukkan adanya hubungan sosial di kabupaten Semarang. Buktinya apa? Yaitu bagaimana nah ini kan kalian itu kan kemarin pada awal itu kan setelah itu dari mana? Dari barat atau dari timur? Timur ya, Bu? Dari Senin. Dari Senin? Ya. Dari Senin. Nah, dari Senin. Senin mana? Nah, Senin. Dari Senin. Silakan kalian mengungkapkan atau memaparkan, mempresentasikan hasil diskusi kalian setelah melihat tayangan video yang tentunya di situ ada perubahan sosial. Kalian kaitkan dengan atau dasarnya menganalisa adalah materi yang telah kita pelajari. Silakan waktunya. Ada yang dokumentasi boleh kesana kemari. Yang penting yang mempresentasikan jelas, bisa dilihat gambarnya. Karena pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tanya jawab berkaitan dengan kegiatan ini. Bisa dipahami?
Oke, silakan kelompok Senin. Udah mau maju atau di sini? Di kelompok aja ya. Hadapnya ke temannya. Karena yang memperhatikan adalah teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Azizah, perwakilan dari kelompok hari Senin. Dari video tersebut, kami menganalisis bahwa video tersebut merangkum beberapa materi tentang modernisasi, westernisasi, dan sirkulisasi. Contohnya, dengan adanya pantai Kumpul yang terdapat karaoke ilegal, di dalamnya yang ada remaja, orang dewasa yang melakukan pergaulan bebas dan pesta miras. Adapun seorang ibu yang awalnya menjadi tulang rusuk keluarga dengan tugas utamanya adalah seorang ibu rumah tangga, dan sekarang mayoritas orang Jepara menjadi tulang punggung keluarga demi mencukupi kebutuhan keluarga yang bekerja di pabrik-pabrik garmen yang ada di Jepara. Adapun persamaan dan perbedaan westernisasi, sirkulisasi, dan modernisasi. Persamaannya adalah: 1. Sama-sama mempunyai kepentingan soal keduniawan. 2. Sama-sama berasal dari barat. 3. Sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dinasionalisasikan. 4. Sama-sama merupakan proses perubahan. Adapun perbedaannya: 1. Modernisasi tidak dipersoalkan atau menyampingkan nilai-nilai keagamaan. 2. Westernisasi tidak mempersoalkan atau mempertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan setempat. 3. Sirkulisasi tidak terkait pada nilai-nilai agama dan cenderung bersifat ilmiah saja. Itu pun diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih terhadap kelompok Senin yang telah melaksanakan diskusinya. Selasa mungkin. Silakan. Siapa yang mempresentasikan? Dari sini aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Silvi. Saya berdiri di sini menjadi perwakilan dari kelompok saya, yaitu kelompok Selasa. Di sini saya akan membahas tentang dampak negatif dan juga dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya industri di Kota Jepara saat ini. Menurut kami, selain dampak negatif yang ada di dalam video, masih ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya industri ini. Salah satunya adalah tidak adanya musola, ataupun ada, tapi tidak mencukupi dengan banyaknya karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya waktu istirahat. Yang paling terlihat itu saat hari Jumat, misalnya kayak untuk makan siang, terus juga untuk sholat dan lain-lain, itu masih banyak orang yang mengeluh kurangnya jam istirahat yang dikasih oleh perusahaan. Selain itu, kami merasa cenderung video yang ditayangkan tadi hanya membahas tentang dampak negatifnya saja. Padahal masih banyak sekali dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya industri garmen tersebut. Contohnya yaitu membuka lapangan pekerjaan. Mungkin sebelumnya orang tuanya yang nggak bisa sekolahin anaknya, sekarang banyak sekali anak yang sekolah. Bahkan cenderung tidak ada anak yang tidak sekolah dengan sekarang. Dan yang kedua, banyaknya warga sekitar yang berjualan di sekitar perusahaan garmen. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Yang ketiga yaitu warga sekitar, biasanya banyak sekali warga sekitar yang membuka kos-kosan. Mesti mungkin dari kalian, mungkin tetangganya ada yang buka kos, atau bahkan mungkin kalian sendiri memiliki kos, seperti itu. Dan sekian dari saya.
dari kelompok Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siswi atau siswa yang sangat cakap dalam berkomunikasi, sangat jelas, runtun, walaupun semuanya juga jelas, tapi mungkin masih ada satu penilaian, yaitu penguasaan materi belum begitu dikuasai sepenuhnya. Itu tidak apa-apa, karena insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bertanya jawab selama 2 jam penuh, 2 jam penuh untuk memperdalam pemahaman kita mengenai materi perubahan sosial. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalian pertemuan hari ini saya kira cukup. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah, terlimpahkan syafaat dari Rasulullah, mampu berdiskusi, menemukan sebuah solusi-solusi yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan dari kelompok Kamis tadi. Terima kasih, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Akhir malam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, hormati orang tua, guru kalian, dan pembelajaran yang telah berlangsung tadi, saya sebagai guru,